Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Tegananda Sanjaya dari kelas IKA 1 dengan nomor induk mahasiswa 20821010. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap konsep diri seseorang. Nah, yang pertama bisa dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kenapa? Karena pada dasarnya kita sering sekali berinteraksi dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Nah, selanjutnya juga bisa dipengaruhi oleh keberhasilan dan kegagalan kita. Karena setiap kita pernah mengalami kegagalan, kita pasti akan mendapat hikmahnya, sehingga hikmah tersebut bisa mempengaruhi terhadap konsep diri kita. Nah, selain itu juga konsep diri bisa dipengaruhi dengan apa yang kita sukai. Misalnya kita menyukai seorang artis, atau hobi kita yang suka membaca novel. Nah, sebagai contohnya saya bisa mencontohkan diri saya sendiri. Konsep diri saya yang sekarang ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal. Ada dari idol dan juga karakter. Ketika saya melihat wawancara idol atau setelah saya membaca novel, ada beberapa konsep diri mereka yang mempengaruhi terhadap konsep diri saya. Nah, saya juga termasuk ke dalam orang yang insecure karena saya berpikir bahwa saya ini jauh terbelakang dari teman-teman saya. Selain itu, reaksi orang lain juga mempengaruhi terhadap diri saya. Misalnya kayak ketika saya sedang bermain dengan teman-teman saya, dan dimana saat itu saatnya pulang, tidak ada yang teman-teman cowok saya yang mau mengantar saya pulang. Mungkin mereka berpikir bahwa saya ini tidak cantik dan se-famous teman-teman saya yang lainnya. Dan reaksi tersebut membuat saya berpikir bahwa saya ini dibedakan dari mereka. Nah, setelah saya melihat wawancara idol Korea, ada salah satu idol Korea bernama Mamamoo. Itu sangat menginspirasi saya dan membuat saya berpikir bahwa menjadi beda itu tidak apa-apa. Karena di mana mayoritas membernya ini tuh memiliki standar kecantikan yang berbeda-beda. Di mana salah satu member Mamamoo ini yang bernama Hwasa memiliki standar kecantikan yang berbeda dan melahirkan standar kecantikan baru bagi girl group di Korea. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa aja sih yang menjadi faktor-faktor penyebab kegagalan dalam hubungan antar personal. Nah, penyampaian yang kurang tepat ini bisa menjadi salah satu hal penyebab dalam kegagalan hubungan antar personal, karena ini akan menimbulkan kesalahpahaman antara individu yang satu dan individu yang satunya lagi. Nah, yang kedua, penyebab kegagalan dalam hubungan antar personal juga bisa dipengaruhi dengan kita tidak mendengarkan dan tidak merespon lawan bicara kita dengan baik. Yang ketiga, itu adalah memotong pembicaraan orang lain. Ini terkesan tidak sopan karena kita memotong pembicaraan orang lain dan akan membuat lawan bicara kita ini malas untuk melanjutkan pembicaraannya. Nah, contoh di sekitar saya adalah ketika saya sedang bermain dengan teman-teman saya dan kita saling mengobrol, ada salah satu teman saya yang sedang berbicara lalu obrolannya dipotong begitu saja oleh salah satu teman saya yang lainnya. Sehingga ketika teman saya yang tadi mengobrol ini disuruh untuk kembali melanjutkan pembicaraannya, dia tidak mau dan merasa tidak enak karena obrolan sebelumnya telah dipotong oleh teman saya yang salah satunya lagi. Selanjutnya, pemahaman saya untuk analogi kulit bawang dalam teori penetrasi sosial ini adalah di mana dalam setiap kita akan berkenalan dengan seseorang atau menjalin hubungan dengan seseorang, itu akan melewati proses-prosesnya dan tahapan-tahapannya. Altman dan Taylor mengibaratkan manusia seperti bawang merah. Maksudnya adalah pada hakikatnya manusia memiliki beberapa layer atau lapisan kepribadian. Nah, di tahap pertama ini adalah lapisan pertama atau terluar kulit bawang. Di tahap ini kita akan mengetahui seperti informasi tentang nama, alamat, umur, suku, dan lain jenisnya. Biasanya informasi itu kerap mengalir saat kita berkomunikasi dengan orang yang baru kita kenal. Tahapan ini sendiri disebut dengan tahap orientasi. Nah, di lapisan kedua ini disebut dengan tahap pertukaran afektif eksploratif, di mana kita bisa mengetahui tentang hobinya, makanan kesukaannya, musik kesukaannya,
dan masih banyak lain jenisnya. Di tahap ketiga ini yaitu tahap pertukaran afektif, di mana masing-masing di antara kita ini sudah saling membuka diri dan bisa berbicara dan mengobrol tentang hal yang privasi dalam hidup kita. Nah, di tahapan keempat ini disebut dengan tahap pertukaran yang stabil, di mana di tahap ini informasi yang dibicarakan sudah sangat dalam dan menjadi inti dari pribadi masing-masing antara kita. Misalnya soal nilai, konsep diri, atau perasaan emosi yang terdalam. Jadi, kesimpulan dari teori ini adalah bahwa manusia mempunyai proses untuk berkenalan dengan orang baru. Dan setiap tahap ada fase-fasenya, bisa bagus ataupun tidak, tergantung dari kecocokan kedua orang tersebut. Nah, untuk salah satu contohnya, saya bisa mencontohkan diri saya dengan teman saya sendiri. Saya dengan ketiga teman saya ini awalnya hanya sebatas saling mengenal saja. Kemudian, lama-kelamaan seiring dengan berjalannya waktu, kita saling terbuka dan semakin dekat. Kita juga ternyata memiliki banyak kecocokan setelah kenal lebih jauh lagi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dramaturgi yang saya temui di kehidupan sehari-hari saya. Nah, kita sebagai manusia yang hidup bersosialisasi ini pasti selalu melakukan dramaturgi. Misalnya ketika kita akan pergi ke sekolah, nah kita akan berpenampilan selayaknya bagaimana kita akan pergi ke sekolah. Selain itu, dramaturgi juga tidak selalu berlangsung di kehidupan nyata. Dramaturgi juga bisa saja terjadi di kehidupan media sosial. Nah, salah satu yang saya temui dramaturgi di media sosial ini adalah seleb TikTok yang bernama Popo Barbie. Dia di media sosial ini memposisikan dirinya sebagai perempuan untuk menarik perhatian dari banyak followers. Nah, menurut pandangan saya, Popo Barbie ini membuat dramanya sendiri di media sosial, di mana ia menjadi tokoh utama dan membuat alur dan menentukan alurnya sendiri. Nah, menurut saya dramaturgi ini sangat wajar dilakukan di media sosial, karena di media sosial ini kita berada di balik sebuah akun, di mana kita tidak dituntut untuk selalu memposting apa saja yang terjadi di hidup kita. Kita bisa memilah dan memilih dan memfilter apa saja yang ingin kita posting di media sosial kita. Terkadang di dalam media sosial saya juga selalu memainkan dramaturgi, membuat alur, menentukan alur, dan menjadi tokoh dalam dramaturgi yang saya buat. Nah, selanjutnya adalah pemahaman saya mengenai komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi ini adalah komunikasi yang berlangsung di antara dua orang atau lebih, yang dimana komunikasi ini tidak berlangsung secara formal atau komunikasi ini berlangsung secara spontan. Nah, selain itu saya juga jadi bisa mengetahui tentang teori-teori yang ada di dalam komunikasi antar pribadi. Saya jadi bisa mengetahui dan memaknai setiap hubungan antar pribadi yang sedang saya jalin. Nah, ketika saya sedang bersama teman-teman dekat saya bisa memaknai bahwa pertemanan saya ini berdasarkan kepada teori kebutuhan antarpersonal, di mana kebutuhan afeksi, inklusi, dan kontrol saya bisa terpenuhi ketika saya bersama mereka. Nah, selain itu saya juga jadi bisa mengetahui tentang proses-proses berkenalan dengan seseorang yang baru kita kenal dari teori penetrasi sosial atau kulit bawang. Setiap orang pasti memiliki cita-cita dan mimpi kan? Nah, setiap orang juga pasti ingin dari 5 tahun atau 10 tahun ke depan, atau mungkin bisa lebih cepat dari itu, supaya mimpi-mimpi itu bisa tergapai. Dan saya juga termasuk ke dalam orang-orang tersebut. Saya sendiri ingin menjadi seorang news anchor, di mana profesi ini sesuai dengan jurusan yang saya ambil di perguruan tinggi ini. Nah, selain itu, saya sendiri ingin menjadi salah satu bagian dari ide kreatif di salah satu channel TV di Indonesia. Ini dikarenakan saya memiliki keinginan untuk merubah dan berinovasi dalam siaran-siaran yang ada di dalam siaran televisi Indonesia. Ini supaya siaran di Indonesia tidak selalu monoton dan membuat para penonton di rumah ini menjadi bosan. Nah, mungkin penjelasan dari saya dicukupkan sekian. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, bisa komen di bawah ini ya. See you on the next video. Bye-bye. It must be fine. I don't wanna play, I don't wanna date, I didn't wanna stay, I just wanna live until